Halo, hari ini kita akan membuat empek-empek Palembang ikan tenggiri. Meskipun saya bukan asli wong Palembang, tapi resepnya dijamin asli dari wong Palembang. Untuk membuat empek-empek Palembang, memang harus sering latihan. Karena dari pengalaman saya sendiri, empek-empek ini gampang-gampang susah. Butuh beberapa kali percobaan. Karena kalau hanya sesekali membuat empek-empek Palembang, biasanya adonannya mudah sekali pecah. Apalagi kalau kalian yang baru 1 atau 2 kali membuat empek-empek. Tetapi setelah beberapa kali dan rutin membuat empek-empek, saya yakin kalian pasti bisa. Seperti biasa, bahan dan bumbu-bumbunya adalah garam, kaldu ayam atau penyedap rasa, telur sesuai kebutuhan dan selera. Di sini saya gunakan 2 butir telur yang sudah dikocok untuk isian empek-empek kapal selam. Air dingin sebanyak 450 ml, 450 gram tepung tapioka merek Tani kalau ada, karena hasilnya akan jauh lebih putih dan bagus untuk membuat empek-empek. Tapi kalau kalian tidak ada, tidak apa-apa, bisa pakai tepung tapioka merek lainnya. Kemudian ikan tenggiri sebanyak 500 gram. Untuk ikannya, kalian bisa sesuaikan, tidak harus sebanyak seperti yang saya sebutkan. Tapi, semakin banyak ikan yang kalian gunakan daripada tepungnya, empek-empek yang kalian buat akan semakin enak. Oke, sekarang mari kita siapkan bahan-bahannya dan mulai membuat empek-empek Palembang. Pertama-tama, kita siapkan 500 gram ikan tenggiri yang sudah dihaluskan. Kemudian kita tambahkan 450 ml air dingin. Tetapi airnya akan kita masukkan secara bertahap saja, karena kita akan melihat apakah ikannya sudah tercampur rata atau belum. Jadi kalau misalnya saya mengatakan 450 ml air, mohon untuk tidak memasukkan air benar-benar seperti itu. Kalau kurang dari itu, ikan sudah tercampur rata, maka kita tidak perlu menambahkan air. Jika kita sudah memasukkan 450 ml air, tapi ikan belum rata, maka boleh ditambahkan air sampai ikan benar-benar tercampur dan rata. Setelah ikan tercampur rata, kita masukkan 450 gram tepung tapioka. Tapi tepungnya dimasukkan secara bertahap ya, jangan sekaligus semuanya. Setelah itu, kita aduk empek-empeknya dan jangan ditekan. Kita bisa bolak-balik saja. Seharusnya saya menggunakan tangan, tapi karena kebutuhan untuk pembuatan video dan juga harus memasukkan sisa tepungnya lagi, jadi di awal ini saya akan mengaduk dengan menggunakan sendok. Cukup dibolak-balik saja ya, supaya hasil jadi empek-empeknya tidak keras dan alot. Kemudian saya masukkan sisa tepungnya, tetapi tidak semua akan saya masukkan. Setelah itu, silakan diaduk dengan membolak-balik saja sampai rata. Dan ingat,
jangan ditekan seperti kita membuat adonan roti atau makanan lainnya. Selanjutnya, saya masukkan lagi sisa tepung tapiokanya, kemudian kita aduk dengan cara dibolak-balik saja sampai merata. Oke, saya akan coba mulai mengaduk adonan dengan menggunakan tangan, supaya kalian bisa tahu bagaimana cara mengaduk adonan empek-empek supaya tidak alot dan keras. Sekarang saya akan masukkan lagi sisa tepung tapioka yang terakhir. Setelah itu, kita aduk-aduk kembali dengan cara dibolak-balik saja sampai merata. Nah, untuk tahap yang terakhir, kita masukkan garam sebanyak 2 sendok makan, kemudian kaldu ayam atau penyedap rasa sekitar 1 sendok teh, kemudian kita aduk kembali sampai semua tercampur rata. Kenapa saya bilang ini tahap terakhir? Karena garam ini nantinya akan membuat adonan menjadi lebih kalis dan padat. Jadi saran saya untuk dimasukkan terakhir saja setelah adonan empek-empeknya sudah tercampur rata. Setelah adonannya jadi, sekarang kita akan mulai membuat empek-empeknya. Jangan lupa siapkan juga air rebusan yang dicampur dengan sedikit minyak goreng supaya empek-empek tidak saling menempel pada saat kita rebus. Untuk membuat empek-empek bisa menggunakan 2 cara seperti yang akan saya tunjukkan di dalam video ini. Pertama-tama, taburi talenan dengan tepung supaya pada saat kita membuat empek-empeknya tidak lengket di talenan. Tidak usah banyak-banyak karena tujuannya supaya tidak lengket. Kemudian kita ambil adonan empek-empek, kita buat bulat, tapi jangan sampai terlalu ditekan ya. Kemudian empek-empek kita gulung seperti ini, tapi jangan terlalu keras, karena nanti empek-empek bisa jadi keras pada saat kita goreng. Dan selain itu juga, kalau ditekan terlalu keras, empek-empek juga bisa pecah. Kita bisa menaburkan tepung jika empek-empek lengket pada saat digulung. Setelah terbentuk, kita bisa masukkan empek-empek ke dalam air rebusan yang sudah mendidih. Saya akan membuat empek-empek lenjer yang kedua dengan cara menggunakan talenan kecil. Kita lumuri dulu talenan dengan tepung. Setelah itu, empek-empek kita gulung seperti ini. Tapi jangan terlalu ditekan ya.
Setelah jadi, kita bisa masukkan empek-empek ke dalam rebusan air. Oh iya, saran saja, jangan mengangkat empek-empek seperti cara yang saya lakukan di bagian kedua ini, karena empek-empek bisa patah atau pecah pada saat diangkat. Sekarang, saya akan membuat empek-empek lenjer yang ketiga. Kita buat bulat seperti ini. Kemudian kita gulung dengan menggunakan tangan kecil, tapi jangan terlalu diberi tekanan ya. Memang pada awalnya sulit, tapi setelah terbiasa, itu mudah sekali. Setelah terbentuk, masukkan empek-empek ke dalam rebusan air dengan dijatuhkan seperti ini, supaya tidak terputus atau pecah. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cara membuat empek-empek kapal selam. Ambil adonan dan buat agak sedikit lonjong, tapi jangan terlalu lonjong juga. Kemudian, dengan menggunakan bantuan ibu jari dan telunjuk, kita tekan seperti ini agar terbentuk lubang. Jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar, supaya ketika kita menuangkan isian telurnya nanti, telurnya tidak akan tumpah atau pecah pada saat dibentuk. Jika dirasa lengket, kalian bisa celupkan tangan ke dalam tepung supaya tidak lengket pada saat membentuk empek-empeknya. Kemudian kita masukkan telur yang sudah dikocok secukupnya ke dalam empek-empek kapal selam. Kemudian kita tutup perlahan-lahan, mulai dari ujung. Setelah bagian ujung tertutup, kita miringkan empek-empek ke bagian yang sudah tertutup tadi, supaya pada saat menutup bagian lainnya, telurnya tidak tumpah atau keluar. Kemudian setelah tertutup, kita masukkan empek-empek ke dalam air rebusan yang mendidih. Nah, sekarang saya akan membuat empek-empek kapal selam yang kedua. Setelah kita bulatkan, lonjongkan sedikit empek-empeknya. Kemudian dengan bantuan ibu jari dan jari telunjuk, kita lubangi empek-empeknya seperti ini. Kemudian kita masukkan telur ke dalam empek-empek kapal selamnya. Dan kita tutup pelan-pelan pada satu sisinya. Setelah sisi satunya tertutup, kalian bisa miringkan empek-empek ke sisi yang sudah tertutup tadi, supaya pada saat kita menutup sisi lainnya, telurnya tidak keluar. Kira-kira bentuknya seperti ini. Setelah tertutup, empek-empek langsung kita masukkan ke dalam rebusan air. Setelah empek-empek mengapung ke atas, itu tandanya empek-empek sudah matang dan sudah bisa kita angkat. Usahakan merebusnya dengan panci, supaya kalian bisa tahu empek-empek sudah mengapung ke atas. Saya biasanya menunggu beberapa menit lagi setelah empek-empek mengapung, baru saya angkat, supaya bagian dalamnya matang dengan sempurna. Nah, sekarang saya mau menggoreng empek-empeknya.
Di video ini, saya tidak akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara membuat cuko empek-empeknya ya. Ini ada di video yang terpisah. Silahkan cek di akhir video, atau link yang ada di atas, atau yang ada di deskripsi video ya. Setelah empek-empek lenjer kita potong, kita masukkan minyak goreng, tunggu sampai panas dan masukkan empek-empeknya. Pada saat memasukkan empek-empek lenjer, usahakan dimasukkan satu persatu saja, supaya pada saat dibalik lebih mudah. Selain itu, minyak goreng juga harus benar-benar panas, supaya tidak saling menempel. Tapi memang, kalau menggoreng empek-empek, biasanya akan lengket, khususnya empek-empek lenjer. Nah, goreng empek-empek sampai kering atau sesuai dengan selera. Khusus untuk empek-empek lenjer, tidak usah digoreng terlalu lama atau terlalu kering, karena biasanya kalau terlalu lama, takutnya meledos. Jadi, biasanya saya akan menggoreng dan mengangkat pada saat empek-empek masih kenyal-kenyal begitu. Setelah matang, angkat empek-empek dan tiriskan. Selamat makan dan mencoba resep empek-empek Palembang ini ya.